Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Kita ketemu lagi di praktikum yang kelima, gitu ya. Kali ini kita akan, kalau kemarin kita bermain di Word, gitu ya. Kali ini kita akan coba bermain di Excel, gitu. Nah, kali ini kita akan mempelajari beberapa perhitungan statistik gitu ya di dalam Excel gitu ya. Mungkin teman-teman sudah banyak juga yang familiar dengan beberapa fungsi gitu ya, beberapa fungsi, beberapa rumus yang ada di Excel gitu. Nah, kita coba ulas kembali. Saya share dulu. Oke. Nah, kita masuk ke pertemuan yang kelima. Kita belajar tentang statistical function and text function gitu ya. Statistical function and text function gitu ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu gitu ya. Sebenarnya ada banyak sih rumus yang ada atau fungsi-fungsi yang ada di dalam Excel gitu kan. Banyak juga itu sudah ada di Google ya, tinggal cari sebenarnya kita mau perhitungan apa kayak gitu. Tinggal kita cari di Google juga akan banyak ketemu fungsi-fungsi di Excel yang mendukung gitu. Nah, ini sebagian ya, berikut adalah statistical function atau fungsi statistik yang umum digunakan pada Microsoft Excel gitu ya. Nah, ini sebagian, kenapa saya bilang karena banyak sekali kayak gitu, tapi yang umum rata-rata sering digunakan di dalam Excel gitu ya untuk keperluan dan kebutuhan perhitungan statistika gitu ya, ini gitu ya. Nah, biasanya mungkin kalau misalnya ingin menghitung secara otomatis gitu ya, akumulasi nilai kayak gitu atau seperti apa, nah itu biasanya menggunakan fungsi-fungsi yang umum ini. Yang pertama itu ada average gitu ya. Average ini untuk menghitung rata-rata, nilai rata-rata. Misal ya teman-teman mau ada sejumlah nilai gitu ya, nilai anak arsitektur di mix sama nilai anak informatika gitu ya. Nilainya kan bervariasi gitu ya, ada 60, ada yang 70, mungkin ada yang 100 gitu. Jadi kita ingin tahu berapa sih rata-rata nilai untuk mata kuliah jurusan PTI gitu ya, dengan gabungan dua kelas ini gitu, nilainya bervariasi dan kita pengen lihat rata-rata pencapaian nilai di kelas ini berapa gitu ya. Atau juga kalau dulu ya sering waktu pas kita SD, SMP, SMA gitu ya, sering ada nilai, terus ada rata-rata nilai kayak gitu ya. Berarti nilai rata-rata yang dicapai di kelas tersebut gitu. Nah, gitu. Kalau nilai kita tinggi berarti nilai kita di atas rata, misalnya nilai kita lebih di atas rata-rata ya berarti kita sudah mencukupi gitu ya. Terus selanjutnya ada average A gitu ya. Nah, ini menghitung nilai rata-rata termasuk angka, huruf, dan nilai logika. Jadi kalau average itu dia hanya menghitung nilai rata-rata, tapi kalau average A gitu ya, dia juga menghitung nilai rata-rata yang termasuk ke dalamnya itu angka, huruf gitu ya, dan nilai logika. Nilai logika itu kan 1, 0 kayak gitu ya. Kalau 1 dia bernilai ada nilainya, kalau 0 menilai, kalau 1 dia bernilai benar, kalau 0 dia bernilai salah, atau huruf mungkin kita bikin true atau false gitu ya. Dan angka biasa ya, angka sering digunakan. Selanjutnya ada average if gitu ya, if dengan kondisi di sini ya, menghitung nilai rata-rata dengan satu persyaratan gitu ya, syaratnya apa kayak gitu. Atau misalnya seperti ini, dia akan mendapat nilai A dengan syarat nilainya di atas 80 gitu ya. Dia akan mendapat nilai B+ dengan syarat nilainya di atas 75 kayak gitu. Nah, itu yang
kita gunakan average if gitu ya. Average if dia menghitung rata-rata dengan satu persyaratan gitu. Nah, selanjutnya ada average ifs, ada S-nya gitu ya. Dia menghitung nilai rata-rata dengan lebih dari satu persyaratan. Misalnya kita mau sekaligus menghitung gitu ya, 75 itu B plus itu nilainya lebih dari 75, ini lebih dari 80 gitu ya. C dia lebih dari 60 gitu, C plus dia lebih dari 65, itu kan ada banyak ya. Nah, kita menghitung dengan lebih dari satu persyaratan gitu ya, syaratnya apa, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada count. Count di sini menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi count itu dengan kata lain dia menghitung gitu ya. Misalnya ada baju gitu ya, baju dengan tipe A dia ada stoknya ada 2 gitu, baju dengan tipe B dia stoknya ada 3 kayak gitu. Berapa keseluruhan stok baju yang tersedia gitu ya, 5 gitu ya, dia menghitung count itu seperti itu. Terus ada count E di sini ya, ada count E ini di sini menghitung jumlah sel yang berisi. Jadi yang berisi semua dihitungnya gitu ya. Nah, kalau count blank gitu ya, dia menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, jumlah sel yang kosong misalnya kita melihat ada kita sudah misalnya di database gitu ya, kita lihat sudah ada database kita convert ke Excel gitu ya, ke CSV gitu. Nah, jadi kita melihat kalau sistem itu kan sometimes dia kalau misalnya stoknya udah habis dia langsung nge-delete dari database-nya kan, jadi nggak ada lagi barangnya. Nah, saat kita ingin menghitungnya mungkin ya ada yang memindahkannya itu ke Excel, kita lihat ada berapa sih field kosong, berarti sebanyak field kosong itu mungkin segitu barang yang sudah habis atau seperti itu gitu ya, tergantung dengan kondisi kita sih menggunakannya apa gitu, menggunakan untuk kebutuhan apa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada count if. Count if itu menghitung jumlah sel dengan satu persyaratan gitu ya. Dia akan menghitung dengan syarat apa kayak gitu. Nah, selanjutnya ada count ifs gitu ya, menghitung jumlah sel dengan lebih dari satu persyaratan gitu ya. Kalau S ya anggap aja lah, kalau S ini ke dalam bahasa Inggris itu kan lebih dari satu ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau menghitung jumlah sel yang lebih dari satu persyaratan, ya pakai count if S gitu ya kan. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Di sini frekuensi menghitung frekuensi kemunculan nilai gitu ya. Sama kita berapa sih nilai yang sering muncul gitu ya. Kita bisa pakai frekuensi di sini. Selanjutnya ada large gitu ya. Large ini mengambil nilai terbesar ke I gitu ya, ke berapa kayak gitu di dalam suatu file atau suatu field gitu ya. Selanjutnya ada max. Max ini mengambil nilai terbesar. Misalnya kita punya nilai 80, 60, 70, 20, berapa sih nilai terbesar kayak itu. Misalnya 80, 70, 60, 80, 70, 60, 85 gitu. Nah, jadi dia mengambil nilai terbesar kayak gitu ya. Selanjutnya max A, dia mengambil nilai terbesar termasuk angka, huruf, dan nilai logika gitu ya. Kalau misalnya dia mengambil nilai terbesarnya itu dalam angka, dia ngambil terbesar dari angka itu berapa, dari huruf itu berapa, dan logika 1 atau 0 ya, diambilnya itu ya 1 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada max if gitu ya. Max if S ini hanya digunakan di sesuai dengan tahun ya, Microsoft Excel 2016 gitu ya, mengambil nilai terbesar dengan lebih dari satu persyaratan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Microsoft-nya bukan 2016, nggak bisa digunakan ini gitu ya. Selanjutnya ada median. Median itu mengambil nilai tengah gitu ya. Sering memang dalam matematika kita mencari median, mean, apa seperti itu. Nah, median salah satu mengambil nilai tengah seperti biasa. Selanjutnya ada mean. Mean itu mengambil nilai terkecil ya. Sama kayak max tadi mengambil nilai terbesar, mean dia mengambil nilai terkecil kayak gitu. Ya, seringnya kita lihat itu kita membutuhkan nilai siapa sih yang paling rendah di dalam kelas ini kayak gitu ya. Saya kadang juga sometimes saya melihat gitu kan, setelah saya koreksi-koreksi tugas ataupun UTS, UAS misalnya, pengen lihat siapa sih yang paling terkecil nilainya kayak gitu dan siapa yang paling tertinggi nilainya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada min A, mengambil nilai terkecil termasuk angka, huruf, dan logika gitu ya. Dia mengambil semua.
Terus ada minifs di sini ya, dia mengambil nilai terkecil dengan lebih dari 1 persyaratan gitu. Tapi ini hanya bisa digunakan di Microsoft 2016 gitu ya. Nah, selanjutnya ada mode single di sini. Ini hanya bisa digunakan pada Microsoft 2010. Dia mengambil nilai yang paling sering muncul gitu ya. Misalnya kayak tadi saya bilang ada 80, 30, 45, 80, 25, 80, 75, 80 gitu ya. Berarti yang sering muncul siapa? 80 kayak gitu ya. Jadi dia otomatis menampilkan nilai 80 kalau kita menggunakan fungsi yang ini gitu ya. Selanjutnya ada mode gitu ya. Itu di Microsoft Excel 2010 juga gitu ya. Mengambil beberapa nilai yang paling sering muncul juga kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya beberapa yang nilai yang sering paling muncul misalnya 80, 20, 30, 30, 80, 80, 20 gitu ya. 10 kayak gitu. Jadi dia mengambil beberapa, misalnya yang paling tinggi itu 80, nomor 2-nya 30 gitu yang sering muncul gitu ya. Gitu. Selanjutnya ada permut, di sini menghitung nilai permutasi gitu ya. Menghitung nilai permutasinya. Selanjutnya pada Microsoft Excel 2013 itu ada permutasiona gitu ya, itu menghitung nilai permutasi dengan memungkinkan adanya pengulangan kayak gitu ya. Nanti akan ada contoh-contohnya gitu. Atau di internet juga banyak teman-teman contohnya, ada banyak sekali kayak gitu ya. Selanjutnya small mengambil nilai terkecil dari I gitu ya. Baik. Nah, ini contoh. Contoh yang pertama gitu ya. Ini udah saya bikin gitu ya. Nah, contoh yang pertama average data gitu ya. Average data kita mencari nilai rata-rata gitu ya. Mencari nilai rata-rata di sini gitu ya. Di tinggi berapa, berat berapa gitu ya. Kita mencari rata-rata untuk tinggi gitu ya. Jadi kita tinggal tambahkan gitu ya. Kalau misalnya nah, ini ya, kalau misalnya kita tambahkan gitu, di sini misalnya Ani gitu ya. Ini udah beda tadi. Nah, di sini ada gitu ya, untuk average gitu ya. Kita tinggal tambahkan di bagian rata-rata di sini, di kolom yang B8 ini gitu ya. Di B8 ini kita bikin di sini sama dengan gitu ya. Sama dengan average. Nah, kalau saat teman-teman mengetikkan A saja itu udah banyak muncul average di sini ya. Kalau teman-teman mengetikkan, nah di sini ada average, average A, average if, ada average if S gitu ya. Nah, itu tinggal pilih mau pakai yang mana kayak gitu. Kalau kita pakai average saja gitu ya. Nah, ya sudah pakai average, dia otomatis begini. Lalu kita ingin menghitung dari B2 ke B7 gitu ya. Jadi tinggal kita klik B2-nya gitu ya. Kita kasih titik 2 sampai ke B7, kita klik gitu ya. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya seperti itu gitu. Atau berat badan juga kita pingin gitu ya berapa gitu. Jadi tinggal kita sama dengan average gitu ya. Average dia dari C2 kayak gitu sampai ke C7 gitu ya. Misalnya gitu. Enter gitu ya, 60 gitu nilai rata-ratanya kayak gitu. Nah, di sini juga yang tadi ada disinggung gitu ya, kalau misalnya di sini nilainya true gitu. Nah, true itu kan berarti dia bernilai benar gitu kan. Berarti kalau di sini dia pakai average. Pakai average A gitu ya. Nah, dia bernilai true juga, 139 juga. Jadi gitu tadi teman-teman. Dia tetap menghitung kayak gitu ya. Nilai benar kayak gitu. Nah,
Itu tadi untuk average, dan untuk average A tadi juga sudah kita hitung ya, kayak gitu ya. Nah, terkhusus pada average A, sel yang berisi huruf dan nilai logika juga terhitung ke dalam rata-rata gitu ya. Namun, perlu diketahui bahwa huruf, sel kosong, dan nilai logika false terhitung 0 gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kita diketahui dia huruf, sel kosong, terhitungnya itu 0 gitu ya. Sedangkan nilai logika true bernilai 1 gitu ya. Nah, ini juga contoh gitu ya, kalau teman-teman lihat. Ya. Di sini ada average if, yaitu dengan syarat tadi ya, average if itu dengan syarat ada data, dia ada syarat, kayak gitu. Kita ada punya data ini ya, kita bikin kayak tadi sama dengan average if gitu ya, kita blok B2 sampai B7 kayak gitu ya, B2.2 B7 gitu ya. Terus kita koma, kita kasih kondisi di sini ya, syaratnya apa kayak gitu ya, lebih besar dari 160 gitu. Jadi dia mengambil rata-rata lebih besar dari 160, di rata-ratanya menjadi 171 gitu. Selanjutnya juga ada average if s gitu ya, yaitu tadi untuk menampilkan lebih dari satu syarat gitu ya. Dia ada data keseluruhan, data untuk syarat satu, syarat satunya, data untuk syarat dua, plus syarat duanya gitu ya. Nanti kalau ada data ketiga, data untuk syarat ketiga sama syarat ketiga gitu ya. Nah, di sini contohnya kita bikin sama dengan gitu ya, average if s di mana B2 gitu ya, B2 until B7 gitu ya, koma B2 until B7 begitu, dengan syarat lebih besar dari 160, terus B2 B7 kecil 180 gitu. Jadi kita bikin dia lebih besar dari 190 tapi dia lebih kecil dari 180. Maka yang muncul adalah 167 gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa coba mandiri. Selanjutnya ini yang tadi saya bilang count. Jadi ya, count itu menghitung gitu ya. Menghitung count dari B2 B7 ini ada berapa gitu ya. Kalau B2 sampai B7 ini ternyata pas di saat di count jumlah datanya itu ada 5 gitu. Nah, selanjutnya juga count data di sini ya, count datanya juga pakai yang tadi count aja, yang ini ada count A gitu ya, count A. Terus ada count blank gitu ya, dia tadi sudah saya singgung ya, kalau misalnya dia angka dan apa, dia dihitungnya apa gitu ya, 0 gitu ya. Jadi kalau count blank di sini terhitunglah si true ini yang bernilai blank kayak gitu ya. Jadi ada satu yang ngeblank kayak gitu. Dan itu gitu ya. Nah, selanjutnya ada count if gitu ya, data dengan syarat gitu ya, di mana count if gitu ya. Oh no, wait, yang di sini bukan si true ya, true tadi bernilai ada ya, kayak gitu. Ini count blank B2 C7 ya, jadi B2 gitu C7 gitu ya. Jadi yang terhitung blanknya itu satu, yang C7 ini, gitu ya. Selanjutnya ada count if, di mana ada syarat gitu ya, B2 gitu sampai B7 gitu ya, yang lebih besar dari 160, ada berapa kayak gitu ya. Berarti ini ada 3 ya, 180, 165, 170 gitu kondisinya. Count if juga ya, data untuk syarat 1, syarat 1, data untuk syarat 2, syarat 2. Sama di sini ada rumusnya, tinggal teman-teman tambahkan saja di bagian yang di sini kayak tadi ya. Ada count if A2, A7 dengan kata dengan fungsi seperti ini. Nah, fungsi-fungsi yang ini dari mana, Bu? Banyaknya kita dapat gitu ya. Di internet banyak informasi tentang fungsi-fungsi ini ya. Nah, ini kita rangkum yang umum-umum saja. Nah, selanjutnya ada frekuensi data ya, reference gitu ya. Pada frekuensi, selain harus menyediakan data gitu ya, user juga harus menyediakan referensi seperti gambar pada yang di sini yang udah saya bikin gitu ya, F4 dan F8. Ini ya, F4 dan F8. Tujuannya adalah agar Excel bisa tahu interval frekuensi yang user inginkan gitu ya. Nah, untuk menggunakan user harus mengatur output sebagai array gitu ya. Yang pertama, user harus memblok dulu di sini seluruh kolom yang ingin diisi output, lalu ketikkan formulanya. Formulanya itu seperti ini ya, frekuensi, data referencer, terakhir tahan Ctrl Shift lalu tekan enter gitu ya. Itu bisa teman-teman coba kayak gitu ya. Ini tinggal ikutin yang ini ya, kurung kurawal sama dengan frekuensi kayak gitu. B2
B2 misalnya di sini ya, B2 gitu si Ani gitu ya, 90 kayak gitu ya. 90 kayak gitu. Terus sampai B14. B14 itu ada si Mulyadi 45 gitu ya, 90 45 gitu ya. Koma gitu ya. F4 gitu ya. F4 kayak gitu. F tapi bagian 4 di sini gitu ya. F bagian 4 sampai F8 gitu ya, sampai di sini. Nah, nanti tapi bikinnya itu yang di sini ya, teman-teman ya, di frekuensinya kayak gitu. Nanti tinggal tarik ibrak gitu ya, kita ketemu frekuensinya berapa. Gitu. Nah, selanjutnya ada large, max gitu ya. Rumusnya udah saya tulis semua di sini, rumus-rumusnya gitu ya. Tinggal teman-teman ikutin saja kayak gitu rumus-rumus yang di sini. Ingat kalau ada yang nggak bisa jalan, perhatikan format Microsoft yang digunakan kayak gitu ya. Apakah dia support atau enggak kayak gitu. Nah, ini juga media nilai tengah gitu ya, rumusnya ini, mina gitu ya, rumusnya ini, min rumusnya ini gitu ya, dan min fs gitu ya, min if s gitu rumusnya itu. Nah, ini juga sama gitu ya. Nah, di sini ada model ini ya. Pada model mul ini output juga harus dikeluarkan sebagai array gitu ya. Nah, sama seperti frekuensi yaitu blok seluruh kayak tadi ya, blok seluruh kolom yang ingin diisi output, ketikkan formula lalu tahan Ctrl Shift gitu ya dan tekan enter gitu ya. Nah, hal berikut menunjukkan 2 dan 1 sebagai angka yang sering muncul, sedangkan NE gitu ya adalah kolom yang telah diblok namun tidak diisi oleh Excel dikarenakan hanya ada 2 modus gitu ya. Nah, itu jangan ada ini ya, 2 modus ini tidak diisi. Kayak gitu. Ini juga sama gitu ya. Perbedaan permutation dengan permut adalah pada peluangan ya, pada perulangan kayak gitu. Jika dalam permut tidak diizinkan ani sebagai permutasi, sedangkan pada permutation mengizinkan hal tersebut gitu. Nah, ini untuk small dan selanjutnya itu ada text function gitu ya. Di mana text function gitu ada juga digunakan di dalam Excel gitu ya. Text function itu yang pertama ada char gitu ya. Char itu menampilkan karakter berdasarkan nomor ANSI gitu ya. Ada nilai-nilai charnya gitu ya. Terus ada clean menghapus karakter non printable dari teks kayak gitu. Terus ada concet gitu ya, ini hanya pada Microsoft Excel 2016, menggabungkan 2 atau lebih teks gitu ya. Nah, selanjutnya ada concatenate gitu ya, menggabungkan 2 atau lebih teks kayak gitu. Ini yang bisa digunakan di berbagai jenis Microsoft gitu ya. Terus ada exact gitu ya. Exact ini melihat apakah 2 sel memiliki nilai yang sama kayak gitu. Terus ada find gitu ya, menemukan karakter di dalam teks gitu. Selanjutnya ada left, menampilkan karakter atau teks dari sebelah teks kayak gitu. Ada lower, mengubah teks menjadi lowercase gitu ya. Nah, misalnya mungkin dari huruf kecil mau dari huruf besar mau ke huruf kecil gitu ya. Selanjutnya ada mid, menampilkan karakter dari posisi yang diinput. Dan proper gitu ya, mengubah setiap huruf di awal kata dalam teks menjadi uppercase. Jadi uppercase itu menjadi huruf besar kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada replace, mengganti teks dengan teks baru. Yang mengganti seperti biasa replace ya. Terus adanya wrap, menampilkan karakter atau teks secara berulang. Ada right, menampilkan karakter dari kanan teks gitu ya. Nah, ada search, mencari posisi teks di dalam teks gitu. Terus ada text, mengatur format teks, trim, menghapus space di dalam teks, terkecuali space di berada antara kata gitu ya, itu nggak akan dihapus. Cuman kalau ada space-space yang kebanyakan itu ya, yang tidak sesuai kaidah, mereka akan hapus. Ini ada upper, mengubah teks menjadi uppercase. Nah, ini contoh-contohnya ya. Misalnya ada Z, kita lihat sama dengan char 90 kayak gitu ya. Terus kita lihat clean, cell berisi karakter non printable gitu ya. Untuk mencobanya kita pertama kali karakter printable sebagai berikut gitu ya. Misalnya monthly report kayak gitu ya. Nah, lalu kita gunakan clean E1 gitu ya, seperti ini. Jadi, monthly report kayak gitu ya, clean E1. Terus ada kode karakter 50 dengan kode Z gitu ya.
Nah, sama ya teman-teman, ini semua kayak gitu ya rumus-rumusnya, tinggal teman-teman coba kayak gitu ya di laptop masing-masing. Semuanya sudah saya sediakan gitu ya, rumus-rumusnya yang di atas ini. Ini jadi tinggal enak gitu ya, tinggal enak uji cobanya. Nah, selanjutnya latihan gitu ya, buat satu lembar nilai akademik mahasiswa. Di situ mungkin ada nama gitu ya, NIM, nilai 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 PTI gitu ya, di mana di dalamnya terdapat fungsi sebagai berikut. Nah, dari nilai nama, NIM, nilai PTI, atau kemarin pakai data tugas yang kemarin ya, teman-teman hitung average-nya bagaimana, count-nya berapa, nilai max sama min-nya berapa, frekuensinya bagaimana, mode single-nya bagaimana, concave-nya bagaimana, kayak gitu ya. Itu yang teman-teman harus kerjakan kayak gitu, yang dikumpul apa ya, dikumpul malam ini aja ya, dikumpul malam ini jam 12.00 atau jam 00.00 gitu ya, dikumpul. Latihannya nggak banyak kan, sedikit, ngambil data juga yang kemarin gitu kan, yang udah teman-teman bikin, tinggal tambahkan ini. Yang di atas-atas itu kan latihan kayak gitu ya, teman-teman latihan. Kalau teman-teman mengikuti latihan-latihan yang di atas, percobaan-percobaan yang di atas, ini aman untuk dikerjakan sebentar selesai kayak gitu ya. Itu dulu teman-teman yang bisa saya sharing untuk hari ini kayak gitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.